Lisa tetap berharap walaupun kita ibadahnya di rumah, semuanya tetap sukacita. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya duduk yang baik, duduk yang rapi. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat cinta dan kasih yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang boleh hadir dan berkati ibadah kami, agar ibadah kami dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk itu Ibu Lisa mengundang anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
rapi, duduk yang baik. Kita mau menyembah Tuhan, kita angkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Kita angkat pujian ini, Bapakku Datang Padamu. Segala pujian syukur kami ucapkan atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan baru dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap berkumpul dan beribadah walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau hadir di tengah-tengah peribadahan kami sekalipun kami masih di rumah Tuhan. Tuhan, kami percaya biarlah Engkau mengampuni setiap dosa-dosa hamba-hamba-Mu, Engkau ampuni setiap kehidupan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa, yaitu bangsa Indonesia. Biarlah Engkau berkati seluruh jajaran pemerintahan kami, supaya mereka boleh memimpin dengan penuh dengan keadilan, rasa tanggung jawab, bahkan mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah pilihan Tuhan, mereka adalah sebagai utusan Tuhan untuk memimpin seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau curahkan hujan keselamatan bagi seluruh bangsa Indonesia, mulai dari ibu kota sampai ke desa yang terpencil sekalipun Tuhan. Kami percaya biarlah seluruh bangsa Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu yang mereka melakukan beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati masa depan mereka,
Engkau berkati juga kesehatan mereka, sehingga mereka boleh tetap menikmati cinta kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati juga kedua orang tua mereka, supaya mereka boleh memimpin bahkan menuntun anak-anak sekolah minggu ke jalan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tetap mengandalkan nama Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau berkati juga kami guru-guru sekolah minggu. Engkau satukan hati kami, Engkau satukan kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh tetap sama-sama mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh tetap saling bergandengan tangan untuk melayani Engkau. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, guru-guru anak sekolah minggu, kami tidak mampu melayani Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah pimpinan-Mu yang mengalir bagi kehidupan kami. Ketika kami melakukan kesalahan ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami kembali, sehingga kami boleh tetap setia di dalam Engkau. Kalau Engkau berkati juga ya Bapa seluruh pekerjaan yang ada di gereja DKP Serido kami Tuhan, kegiatan apapun itu ya Bapak yang dirancangkan oleh Bapak Pendeta SD Purba Tuhan, kami percaya biarlah tangan-Mu yang turun tangan, bahkan campur tangan di dalam organisasi gereja Kristen GKPI Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar anak-anak Ibu Magda? Mulai dari anak remaja sama anak sekolah minggu, hari ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Oke, udah bawa Alkitabnya semua? Kalau sudah, kita buka dulu di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ibu bacakan ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Baik anak-anak Ibu, hari ini Ibu mau tanya dulu, sebelum kita mendengarkan cerita dari Ibu Magda, siapa di sini yang pernah bohong sama mama papanya? Angkat tangan ayo. Jujur ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, siapa yang suka sombong, menyombongkan dirinya supaya dipandang orang, supaya pamer sama orang? Ada? Jujur, angkat tangannya ya.
kerjasama yang jahat? Ada? Oh, ada juga. Oke, kalau gitu lipat tangannya. Ibu Magda mau cerita. Di sebuah kota itu kota yang sangat makmur, kota yang diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, di situ kota itu adalah kota yang berkelimpahan. Semuanya serba ada, masyarakatnya juga kaya-kaya. Nah, mereka buat satu kesepakatan dengan rasul-rasul di sana. Kalau mereka menjual tanah, mereka harus melaporkan hasilnya itu, hasil tanah itu kepada rasul. Dan hasilnya itu akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Magda mau cerita nih, ada sepasang suami istri. Bapak itu namanya Ananias, ibunya namanya Safira. Pada waktu itu, sepasang suami istri ini lagi jalan-jalan. Mereka lihat pada waktu itu di tempat rasul ada orang yang sedang memberikan hasil penjualan tanahnya kepada rasul. Terus Bapak Ananias bilang gini sama istrinya, Mama, sinilah, ada yang mau aku bilangkan. Apa itu? Ayo kita pulang dulu yuk. Kenapa? Iya, ada yang mau aku bilang. Akhirnya Ananias dan istrinya pulang ke rumah. Nah, di sini anak-anak, mereka melakukan kompromi. Komprominya apa ya? Yang pertama, Ananias bilang sama istrinya, Hah, aku pengen kali lah kita jual tanah kita kan. Terus nanti aku sumbangkan itu di depan, aku kasih, nanti kita kasih nanti hasilnya itu ke depan rasul itu, supaya aku hebat dipandang, Ma. Gimana? Bagus menurut Ma? Nah, apa yang mereka lakukan? Istrinya setuju. Itu dosa yang pertama kali yang mereka lakukan. Terus yang kedua, bukan itu aja, Ma. Ada lagi yang mau aku lakukan. Apa itu? Iya, gini. Nanti kalau misalnya tanah itu kita jual, tanahnya hasilnya itu nggak usah kita semua kasih. Kita ambil sebagian, kita sisihkan untuk kita. Kita laporkan aja sama Rasul Petrus. Ini hasil penjualan, kita bohong sedikit. Apa itu? Anak-anak ibu, itu perbuatan baik atau tidak? Gak baik ya. Ya, itu dosa yang kedua. Akhirnya anak-anak ibu, Ananias dan Safira mengambil suatu keputusan. Mereka menjual tanahnya itu. Dan apa yang dilakukan mereka? Mereka sudah menjual tanah itu, mereka mengambil uangnya, terus mereka menyisihkan sebagian untuk kepentingan pribadi mereka. Keesokan harinya, Ananias permisi sama istrinya, Ma, aku mau pergi. Aku mau menyerahkan hasil penjualan kita kepada Rasul Petrus. Aku pergi ya, Ma. Akhirnya Ananias membawa uangnya itu dan menyerahkannya kepada Rasul Petrus. Anak-anak ibu, di situ pada waktu Ananias bertemu dengan Petrus, Ananias bilang kayak gini, Rasul, ini hasil penjualanku. Ini hasil penjualan tanahku. Terus Rasul Petrus bilang, hanya inikah? Apakah ini benar segini yang kau jual? Kata si Rasul Petrus. Terus apa jawaban Ananias? Benar, cuma sekian Tuhan. Terus apa kata Rasul Petrus? Kita lihat Alkitab kita, anak-anak. Lihat di ayat 4b. Mengapa engkau merencanakan perbuatanmu itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Anak-anak ibu, di sini Ananias sudah berbohong. Dia berdusta. Dia tidak jujur di hadapan Allah. Dan pada waktu dia berkata seperti itu bahwa sekian dia bohong, Petrus bilang, kamu bukan mendustai manusia, tapi kamu mendustai Tuhan. Seketika itu, tahu apa yang terjadi anak-anak? Ananias roboh. Dia meninggal. 3 jam kemudian, anak-anak ibu Magda datang istrinya. Siapa tadi nama istrinya ya? Ada yang ingat? Iya benar,
engkau menjual hasil tanahmu itu sekian? Istrinya juga kompromi, dia bilang, iya benar Tuan, sekian kami jual. Anak-anak, apa kata Petrus? Kata Petrus gini, Safira, kenapa engkau sepakat? Kenapa engkau melakukan dosa yang sama, sepakat dengan suamimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Tuhan. Seketika itu juga, apa yang terjadi anak-anak? Sama. Akhirnya Safira meninggal. Dia roboh, dia jatuh, dan dia meninggal. Oke anak-anak Ibu Magda, kesimpulan hari ini yang bisa kita ambil dari cerita tentang Ananias dan Safira tadi apa? Ayo, yang pertama Ibu Magda mau ingatkan anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, kita diajar Tuhan untuk tidak suka bohong. Ya, Ibu Magda kasih contoh nih. Contohnya mencuri. Uang mama hilang. Terus mama tanya sama kita, Polan, ada ambil uang mama? Nggak ada Ma, nggak ada. Padahal uangnya sudah dipakai untuk jajan. Ada yang seperti itu anak-anak remaja dan anak sekolah minggu. Ya, contoh yang kedua, ini sering terjadi juga untuk anak remaja. Polan, tadi teman mama bilang kamu merokok di luar. Terus enggak ada aku merokok. Dia bohong. Itu perbuatan yang tidak baik. Terus yang kedua apa ya anak-anak? Yang kedua, Ibu Magda mau ingatkan kita juga untuk berani untuk berkata tidak. Maksudnya apa ya Bu? Kita berani untuk berkata tidak terhadap orang yang mengajak kita untuk melakukan dosa. Tadi kita udah lihat ya, Ananias dan Safira, mereka berkompromi melakukan dosa. Jadi hari ini Ibu Magda ajak kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk berani berkata tidak terhadap orang yang pengen ngajak kita melakukan dosa. Contohnya kayak mana Bu? Contohnya, misalnya ini, ada kita ini tuh anak-anak TK biasanya ya, anak TK kelas 1-2. Kita nggak usah temenan sama dia tuh nggak baik. Harus bilang nggak boleh kayak gitu teman, kita harus berteman dengan semua orang. Itu tandanya bahwa kita anak Tuhan. Contoh yang lain kayak mana? Mengajak teman untuk melakukan yang nggak baik. Contohnya membuli teman. Aku nggak suka sama dia ya. Yuk kita keroyok dia, yuk kita cubit dia. Nah itu kompromi. Kita harus berani berkata tidak. Itu nggak perbuatan baik. Boleh. Mau melakukannya, mau menjadi pelaku firman, yang mau boleh angkat tangannya. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Nah ini yang dilakukan Ananias dan Safira. Orang itu mau menyombongkan diri supaya ditengok orang hebat. Jadi kalau memberi supaya agak-agak pamer sedikit supaya dilihat orang keren. Banyak ya kita lihat sekarang terjadi seperti itu. Jadi Ibu Magda aja untuk anak-anak sekolah minggu, anak remaja, untuk boleh memberi kepada Tuhan itu jangan untuk dilihat manusia, tapi memberi dengan tulus. Amin. Oke, hari ini Ibu Magda mau ngajak kita semua untuk boleh mengaku dosa. Mau? Tuhan Yesus lihat loh, hari ini Ibu Magda ajak kita. Coba renungkan firman Tuhan. Ada 3 tadi. Pertama, harus hidup jujur. Yang kedua, berani untuk berkata tidak. Yang ketiga, jangan memegahkan diri. Hari ini Ibu Magda mau ajak kita semuanya. Ayo kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang, ayo kita buka dulu yuk di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 katanya adalah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak Ibu yang terkasih, hari ini Ibu Magda mau ajarkan kepada kita semua berani mengaku dosa. Mau? Ya, oke. Karena itu Ibu Magda hari ini mengajak kita semua minta ampun kepada Tuhan. Miliki hati yang rendah hati,
mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosamu. Anak-anak Ibu Magda, hari ini Ibu Magda mau bilang, bertobatlah, tinggalkan semua dosamu itu, berbalik kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Sebelum Ibu Magda tutup, Ibu Magda mau ajak kita semuanya untuk bernyanyi dulu ya. Ibu Magda undang Ibu Chester dan Ibu Melda untuk nyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu yang menegur kami, untuk kami tidak suka berbohong, untuk kami tidak menyombongkan diri, untuk kami tidak kompromi dengan dosa, dan kami berani untuk berkata tidak, Tuhan. Tuhan, hari ini biarlah firman-Mu menjadi rema atas hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu memberkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, buat anak remaja, tumbuhlah mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan penjagaan-Mu ada atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Anak-anak, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Ayo, tadi Bu Magda bilang apa? Apa yang bisa kita dapat dari cerita Ananias dan Safira? Yang pertama adalah kita harus berani berkata tidak untuk hal yang tidak baik. Yang kedua, kita nggak boleh berbohong. Yang ketiga, kita nggak boleh mempengaruhi orang lain atau mengajak orang lain supaya berbuat jahat. Biar Tuhan sayang sama kita, biar berkatnya tercurah. Oke, Bu. Supaya lebih semangat, Ibu Lisa mau ngajar sekolah minggu bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Hujan Berkat. Berkat ku terima,
yang mengikuti acara ini, kita akan tutup ibadah kita, sikap berdoa, kita akan berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang selalu mengasihi kami, menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan kalau minggu hari ini kami masih boleh beribadah. Itu semua karena kebaikan anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami sudah menikmati pujian kami Tuhan. Bahkan firman-Mu sudah ditabur kepada kami. Biarlah Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami boleh belajar Tuhan. Supaya kami jangan berbohong, supaya kami jangan menipu Tuhan. Tapi biarlah kami Tuhan menjauhkan dosa dari hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan dosa, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan ketika kami beribadah. Kami tidak sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kasih Tuhan tetap kepada kami, pengampunan Tuhan tetap kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, kiranya itulah yang menyertai, menuntun, memimpin, bahkan memberkati kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Salam anak-anak sekolah minggu dari tingkat TK sampai remaja yang menyaksikan dan mengikuti acara ibadah kita pada minggu hari ini. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap pakai masker ya anak-anak. Tidur yang cukup. Sering-sering cuci tangan ya kalau dari luar. Hei, jangan lupa banyak-banyakkan sayur. Jangan kemana-mana ya. Makan makanan yang bergizi. Jangan lupa jaga jarak.